Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in wa taqahu wa bada'a khalqal insani min asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا بسنته وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد فإن الدين نصيحة لله ومغفرة المسلمين Masyaallah muslimin wal muslimat rahmatullah. Alhamdulillah. Jadi kita mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan di majelis kita, semuanya diberi sehat walafiat. Dan untuk sore hari ini masuk ayat kelima. 5 nomor 6 5 ya. Nggih. Nek kula dijak cepet gelem nggih. 6 mawon ngoten. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Maksud makanan itu sembelihan. Jadi sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal. Yang dimaksud sembelihan ini sembelihan di hari-hari biasa. Oke. Sembelihan di hari-hari biasa. Yang dilarang sembelihan di hari-hari raya mereka. Jadi kalau sembelihan di hari-hari raya mereka dilarang. Karena hari raya mereka ini umumnya untuk selain Allah. Misalnya Natal, Paskah, kemudian wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih, gitu. Jadi sembelihannya ditujukan untuk selain Allah, maka haram. Sedangkan sembelihan hari biasa hukumnya mubah, halal. Sabar ya. Jadi sembelihan di hari-hari biasa itu mubah. Kemudian kadang-kadang kita kan ngeten. Mosok sembelihane wong Katolik halal kadang ya. Nah, kita dibatasi oleh surat Al-Maidah ayat 87. Mana sudah dibaca ya. La ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jadi karena Allah menghalalkan berarti kita juga harus menghalalkan. Jadi tidak boleh kita kemudian wah ini haram, ini sembelihannya orang Nasrani, sembelihannya orang Yahudi, tidak. Karena Allah menghalalkan. Maksudnya kalau sembelihan hari biasa itu
pada asalnya mereka ini nyembah Allah. Pada asalnya mereka nyembah Allah, hanya kemudian melakukan pelanggaran dengan mensifati Allah punya anak. Nah, maka perayaan-perayaan mereka ini biasanya berhubungan dengan anak itu, kalau orang Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi biasanya sembelihannya juga berhubungan dengan hal-hal selain Allah untuk hari-hari raya mereka. Nah, jadi yang dilarang sembelihan di hari raya. Kemudian juga disebutkan di surat An-Nahl, surat 16 ayat 116. Surat An-Nahl surat 16 ayat 116. Wala taqulu lima tasibu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'alallahi kadzib. Janganlah kamu sembarangan sembrono mengatakan ini halal, ini haram dengan lisanmu. Artinya tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan hujah yang jelas. Ya, asal mengatakan haram, asal mengatakan halal. Nah, jadi kalau Allah sudah menghalalkan berarti juga halal. Nah, perkara kita milih silahkan. Jadi utamanya yang dimaksud halal di sini sembelihan harian, karena pada asalnya mereka memang menyembah Allah. Kemudian sebagiannya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebab innal ladzina yamtaruna 'alal kadziba la yuflihun. Orang-orang yang mengada-adakan kebohongan di hadapan Allah, mereka itu tidak akan beruntung. Nah, jadi dilarang untuk menyelisihi apa yang sudah diputuskan, ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan halal, halal. Kemudian ulama berbeda dalam hal ini. Nah, kemudian para ulama mengatakan mereka wajib menyebut nama Allah. Wajib menyebut nama Allah. Kalau kita bismillah. Tetapi Allah dalam bahasa mereka itu kan beda-beda nanti. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Misalnya kalau kita kan innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Bahasa mereka kan Immanuel gitu loh. Ada juga haleluya itu gitu. Nah, ini bismillahnya mereka yang menurut bahasa mereka, bahasa kitab mereka. Jadi secara umum seperti itu. Maka di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika Abdullah bin Abbas ditanya, mengapa Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, mereka menyembelih dengan agama. Artinya agama mereka memang menyembah Allah asalnya. Kemudian sebagian dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kemudian mensifati Allah punya anak, kemudian ada hari-hari rayanya. Maka kalau di hari-hari raya kekufuran, hari raya kesyirikan itu sembelihannya haram. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan wanita-wanita yang terhormat, muhsanat itu wanita yang menjaga kehormatan, maka disebut wanita terhormat. Dari kalangan orang-orang mukmin dan wanita-wanita terhormat dari kalangan ahli kitab halal pula. Jadi laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab secara asal ilmunya mubah, boleh, boleh, halal. Nah, kemudian kalau di Indonesia
perintah kemudian melarang, pasti ada sebab tertentu. Misalnya justru memunculkan mandorot yang besar. Nah, ini campur tangan pemerintah dalam hal pelaksanaan syariat boleh, karena memang ada ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Atau di surat An-Nisa ayat, kalau itu kan ayat 59 sudah sering kita dengar, ayat 83. Surah 4 ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Apabila datang kepada mereka satu urusan, satu kabar yang membuat tenang atau yang membuat gelisah, takut, adza'u bi, mereka buru-buru menyiarkannya. Ini perilaku orang munafik. Kemudian kalimat ini, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ta'limahul ladzina yastambituna. Kalau saja mereka mengembalikan urusannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, ta'limahul ladzina yastambituna minhum, maka mereka akan mudah mengambil fatwa hukum, kesimpulan hukum. Maksudnya, bila ada hal-hal yang berpotensi memunculkan masalah-masalah meresahkan, maka dianjurkan dikembalikan kepada Rasul dan pemerintah atau ulil amri. Dalam hal ini pemerintah Rasul itu diwarisi oleh para ulama. Kalau kita Majelis Ulama Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia mendapat persetujuan dari pemerintah memutuskan di Indonesia pernikahan beda agama dilarang. Agama apapun tidak dibatasi lain, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau di Indonesia kan laki-laki atau perempuan, entah itu yang muslim atau yang ahli kitab atau yang musyrik, maksudnya musyrik itu selain ahli kitab, kalau ingin menikah harus sama agamanya. Ini kalau dalam istilah fikih namanya haram muwaqqat, pengharaman temporer. Nah, ini campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan syariat itu boleh. Sebagaimana Utsman bin Affan itu mengatakan, Allah menggunakan kekuasaan untuk memaksa masyarakat. Allah menggunakan kekuasaan untuk memaksa masyarakat. Maksudnya memaksa masyarakat menjalankan syariat agama. Sebab kalau tidak diawasi, tidak dibantu oleh pemerintah dalam pelaksanaan syariat, ini umat Islam sembrono ya. Sembrono. Maka misalnya poligami. Poligami itu kalau pemerintah tidak campur tangan, serak karu-karuan, Pak. Gitu. Wong lanang duwe bojo pirang-pirang. Nah, sehingga banyak pihak yang didolimi, terutama pihak istri pertama nih. Maka di bab kompilasi hukum nikah Indonesia itu ada syarat seorang laki-laki yang hendak memadu istrinya, hendak beristri lagi setelah dia punya seorang istri, harus satu, mendapat izin dari istri pertama. Dua, istri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri karena sakit misalnya. Kemudian ketiga, istri pertama tidak memiliki keturunan. Utamanya niku
tapi harus dengan izin istri. Yang teng Indonesia kan mboten ngoten. Malah istri pertama mboten ngertos gitu. Ora bulane bapakmu ndek bojo ning kono. Napa nggih ta Bu? Piye? Nggih. Padahal ngomong iki jare mung tresno marang siji ae. Bulane kok siji ning Tonggalan, siji ning Semarang, siji ning Krapyak. Nah, lho jane ya siji mungan. Bulane iki siji ning Tonggalan, siji ning Senden, siji ning Karanglo. Jane tak nggih siji niku. Nah, seperti itu. Maka pemerintah berusaha untuk bukan melarang, bukan membatasi, tetapi mengatur, campur tangan dalam pelaksanaannya. Boten penentuan syariatnya tidak, pengawasannya, karena terbukti poligami itu banyak madorotnya dan orang menjalankannya sembrono gitu. Nah, seperti juga pemerintah campur tangan dalam pengawasan pelaksanaan ini pernikahan beda agama. Maka di Indonesia ini pernikahan beda agama dilarang. Saat menikah harus dua-duanya sama agamanya. Tetapi secara ilmu Al-Quran menyebutkan wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita muslimah atau wanita ahli kitab. Dalam pembahasan di tafsir Al-Azhar, yang Hamka menggunakan kalimat ini. Dalam kaidah usul disebutkan al-hukmu ma'a illatihi atau al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu diputuskan menurut latar belakang masalahnya. Hal itu disebutkan atau tidak. Maksud latar belakang masalah ini ngeten. Mengapa laki-laki mukmin boleh menikahi wanita ahli kitab, sedangkan wanita mukminat tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab? Jadi kalau yang mukmin itu yang laki-laki boleh, tapi kalau yang perempuan mukminat dilarang dinikahi oleh laki-laki ahli kitab, dilarang. Jadi yang boleh itu laki-laki mukmin. Tapi para ulama kemudian memberi penjelasan seperti ini. Jadi hukum itu diputuskan menurut latar belakang masalahnya atau ada sebab mengapa hukum itu diputuskan. Diperkirakan kalau Islam membolehkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab itu untuk tujuan dakwah. Lain itu tidak. Maka laki-laki mukmin yang bisa menikahi wanita ahli kitab disyaratkan laki-laki mukmin yang faqih agamanya. Faqih itu bagus agamanya, pemahamannya bagus, pelaksanaannya bagus. Dia tidak terhalang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sebab cara-cara yang lain untuk mendakwahkan Islam kepada kaum ahli kitab hampir tidak ada, sudah tidak ada lagi. Misalnya diskusi, tidak mungkin. Mereka kalau sudah pada Islam itu tidak mau gitu, Bu. Jadi kalau hal-hal dari Islam itu mereka sudah menutup diri dulu, menutup pintu. Jadi tidak ada pembicaraan, tidak ada diskusi, tidak ada. Udah, pokoknya nek suka Islam ki moh ya moh. Nah, satu-satunya cara yang masih memungkinkan adalah menikah. Dengan menikah diharapkan laki-laki mukmin ini
bisa membawa wanita ahli kitab dan keluarganya masuk Islam. Maka disyaratkan laki-laki mukmin yang menikahi wanita ahli kitab itu laki-laki mukmin yang faqih agamanya, sehingga bisa membawa istrinya dan keluarganya masuk Islam. Nah, terus mboten kados teng Indonesia, sok-sok ki sing lanang ki agamane radong. Nggih. Kali agama Islamen mboten paham. Kemudian pelaksanaan syariat agamanya untuk dirinya sendiri tidak bagus. Nah, kemudian merasa boleh ya pokoknya menikahi ngoten. Bahkan sekarang ada apa istilahnya kejadian-kejadian wanita yang menikah dengan laki-laki muslim pokoknya gelem nggo syarat nikah ngoten nggih enten. Nah nek perkara niki pun urusane teng Gusti Allah. Jadi secara lahiriah seperti itu. Nah, maka kalau wanita laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab, yang dibolehkan itu laki-laki mukmin itu faqih agamanya, bagus Islamnya, bagus pelaksanaan syariatnya, dan bisa memberikan penjelasan tentang Islam secara ilmu dengan baik. Dia tidak terhalang mengamalkan sunnah. Maka kalau orang ini menikahi wanita ahli kitab, ini pantas diharapkan nanti bisa membawa wanita itu dan keluarganya masuk Islam. Mboten Jamal Mirdad. Jamal Mirdad kan mboten iso nggawa Lydia Kandung mlebu Islam. Malah kubrah. Nah, jadi seperti itu. Ayat Al-Quran ini sebagai menyebutkan bahwa wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wanita terhormat dari kalangan ahli kitab itu halal bagi kalian. Tapi selain ahli kitab dilarang, selain Yahudi dan Nasrani. Kalau Hindu, Buddha, Konghucu tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Surat Al-Baqarah ayat 221 nih. Surat Al-Baqarah ayat 221. Kalau musyrik tidak boleh. Musyrik itu yang sama sekali tidak nyembah Allah. Hindu, Buddha, Konghucu, dilarang, baik laki-laki maupun perempuannya. Jadi yang dibolehkan ahli kitab karena asalnya nyembah Allah. Nah, nanti diharapkan dengan Islam yang menyembah Allah, mereka itu bisa dibawa ke Islam karena Tuhannya sama. Ayat 221, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabatkum ulaika yad'una ila wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'idznih yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya pada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi kalau menikahi wanita musyrik dilarang. Musyrik itu selain Yahudi dan Nasrani. Jadi masih dibolehkan kalau menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, tapi disyaratkan
laki-lakinya itu laki-laki yang agamanya bagus, dan bisa membawa istrinya dan keluarganya masuk Islam. Karena maksud dari kebolehan ini untuk tujuan dakwah. Karena orang-orang Yahudi, orang Nasrani apabila sudah berhubungan dengan kata Islam itu mereka sudah menutup diri, menutup hatinya. Seperti disebutkan di surat Al-Maidah Surat Al-Maidah ayat 68 ayat 68 Al-Maidah ayat 68 Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian kalimat mereka wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sal qaumil kafirin. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan. Di sini sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, hanya akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Jadi mereka itu kalau sudah kata Islam sudah tidak mau terima, tidak ada kompromi pokoknya. Nah, satu-satunya jalan yang masih memungkinkan mereka ini dibawa masuk Islam supaya mendapatkan kebaikan Islam, kemuliaan Islam, mereka selamat hidupnya, ini hanya dengan menikah. Diharapkan dari pernikahan itu nanti ini pun jadi garwane kira biasane gitu. Roto mayar ngoten dijak cerita, dijak diskusi, dijak ngomong niku roto mayar. Ini senes keluargane, senes istrine angel gitu. Nah, ini yang dimaksudkan kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk orang-orang musyrik dilarang, baik laki maupun perempuan. Kemudian bila sudah terlanjur, misalnya sudah terlanjur terjadi pernikahan laki-laki wanita muslim dengan laki-laki ahli kitab atau dengan orang musyrik, maka di Al-Quran disebutkan wala tumsiku bisomil kawafir, jangan kamu berpegang teguh pada pernikahan orang kafir. Nah, ini berarti istilahnya difasak, dibatalkan. Ini ada di surat Mumtahan surat 60 ayat 10. Ini kejadian ketika wanita-wanita mukminat ikut hijrah sama Nabi ke Madinah, sedangkan suami-suami mereka tinggalkan karena mereka masih musyrik, masih penyembah berhala. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin wa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kufar lahunna hillun wa lahum yahillun lahun. Wahai orang-orang mukmin, apabila datang kepada kalian orang wanita-wanita mukminat yang ikut berhijrah, jadi wanita-wanita mukminat yang sudah muslim kemudian ikut berhijrah bersama orang-orang mukmin, meninggalkan suami-suami mereka yang masih musyrik, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, fala tarji'uhunna ila kufar. Janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir, maksudnya musyrik, penyembah berhala. Nah, kita saat ini Hindu, Buddha, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Jadi istri-istri atau wanita-wanita yang sudah masuk Islam tidak halal lagi bagi suami-suaminya yang masih musyrik. Atau kalau ada laki-laki yang ikut hijrah meninggalkan istrinya yang masih musyrik juga begitu, tidak halal suami itu bagi istri-istrinya. Kemudian wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Maksudnya ngedan, karena para wanita ini masuk Islam, otomatis hubungan pernikahannya terputus, dan inisiatif memutuskan hubungan pernikahan itu dari para wanita. Maka para wanita harus mengembalikan mahar pada suaminya. Ini yang sering disebut talak tebus di surat Al-Baqarah ayat 229 ini kalau. Jadi ngira pun teng mriko. Nggih. Al-Baqarah 229. Jadi wa in kuntum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Bila kalian khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya bila wanita itu meminta diceraikan dengan syarat ia mengembalikan mahar. Maka istilahnya fi maftadat bih, ia mengembalikan tebusan bagi dirinya. Jadi mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Nek tenggen kita kan mahar ki enteng, Pak. Seperangkat alat sholat. Nek teng Arab kan maharnya ku gede-gede gitu. Atau di tempat-tempat lain itu ada yang mahar itu sampai berapa ekor kerbau misalnya. Nek kebu limau ora ya rada akeh. Awake dhewe siji wae ra duwe. Yang daerah-daerah tertentu kan enten sing ngoten. Minangkabau niku mahar gede-gede. Daerah Batak gede. Sulawesi niku gede. Di Makassar niku ini tidak tahu sekarang. Kalau dulu besar-besar. Nah, teng Jawa niku rada mayar. Saat niki maksudnya karena peran Islam. Nah, di masa-masa dulu juga gede-gede tempat mahar ning umpamane ajeng ngepek putrine yayi sing sugih kan gitu. Mahare kudu gede. Nek wong Jawa kan nyebut pitukon. Mahar niku rak pitukon. Dadi mosok anakku mung dijeni sakmono ngono kira-kira. Nah, maka mahar itu bisa gede. Nah, nek kita mami sakniki nggih, nyo tak balekke seperangkat alat sholat wis lawas. Wis 10 tahun nggih diaringi rukuh gitu. 10 tahun wis tinggal bendina rak wis gitu. Sing dicaosi balen wae nggih, moh peken. Nah, jadi yang dimaksud wa atuhum ma'anfaqu, berikanlah belanja mereka, maksudnya mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Istrinya masuk Islam, maka istri wajib mengembalikan mahar kepada para suami. Kemudian wala junaha alaikum antangkihuhunna idza ataitumuhunna ujurahum. Tidak ada dosa atas kalian bila kalian menikahi mereka. Maksudnya laki-laki mukmin yang hijrah tadi, kemudian meninggalkan para istrinya yang masih musyrik,
atau orang mukmin yang lain menikahi wanita yang ikut hijrah yang mukmin ini, meninggalkan suaminya yang musyrik, nah, ini boleh menikahi wanita. Idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kalian membayar mahar kepada mereka, memberikan maharnya pada mereka. Dan kalimat ini, wala tumsiku bi'isomil kawafir, jangan berpegang teguh pada pernikahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik maksudnya. Maka ini bisa jadi dalil apabila terjadi pernikahan yang secara Islam dilarang, tapi sudah terlanjur terjadi, maka harus dibatalkan. Terus pun suaminya ahli kitab tadi, terus istrinya muslim. Nah, sudah terlanjur, baru tahu ilmunya, harus dibatalkan atau salah satunya masuk Islam. Orang kok malah sing Islam metu, kan enten ngoten. Nah, gandeng sing lanang kudu Islam, sing wadon metu, utawi sing lanang Islam malah metu gitu. Wong sire iki dinikahke kali niki ben bawa sing sing boten Islam ki mlebu Islam ben entuk kemuliaan Islam supaya mereka selamat dunia akhirat gitu. Sebab tidak ada kemuliaan di luar Islam, memang ngoten. Jadi bukan istilah ini kok wong Islam menang-menangan, orang menang-menangan. Tapi memang keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat itu ada di Islam, tidak ada di luar Islam. Maka itu misi dakwah itu begitu, untuk menyelamatkan mereka dengan kemuliaan Islam. Terus kalau sudah terlanjur terjadi maka harus dibatalkan atau mereka memilih masuk Islam. Wala tumsiku bi'isomil kafir, jangan berpegang teguh pada pernikahan kafir. Kemudian kalau salah satu misalnya suami istri, misalnya yang satu pindah agama Hindu gitu. Nah, ini juga tidak boleh, sudah statusnya sudah pernikahannya rusak. Ini tidak boleh dipertahankan. Tidak boleh dipertahankan. Malah pindah agama Hindu, Islam ape-ape kok gitu. Pindah itu Hindu kan itu wong Jawa Barat nih kok. Artis ayu ngoblong-ngoblong ya. Koro-koro itu anak gubernur malah mlebu Hindu. Happy Salman itu. Gitu. Padahal yang mbak ya cerita nek mbak niku para ajengan, para kiai nek mriku gitu. Ajengan para alim kok malah putune malah Hindu. Wis ra karu-karuan iki. Saking pinter dadi bodoh. Sebab teng Islam yang sing nyembah liyane Allah, yang menyembah selain Allah, menyembah berhala, itu disebut jahil, bodoh. Disebut jahil, bodoh. Ini surat Az-Zumar ayat 64, surat ke-9. Surat 39 ayat 64. Kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad, apakah selain Allah yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku sembah, wahai orang-orang bodoh. Terus nek nyembah liyane Gusti Allah niku bodoh. Sebab liyane Allah bukan Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah. Dan nek wong Islam kok pindah nyembah reca, bodoh niku. Anjloke kokean niku. Itu wong tak wis pinter kok malah nyembah watu, nyembah patung.
Nah, maka disebut orang jahil. Apa ghairallahi tak muruni a'budu ayyuhal jahil. Apakah kamu perintahkan aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Terus nek nyembah liyane Gusti Allah ki bodoh tenan. Nah, jadi tidak boleh mempertahankan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Kemudian diperintahkan untuk kembali kepada aturan yang semestinya. Kemudian kita lanjutkan mau kembali dalam Al-Maidah ayat Kamsal. Ja'ataitumuhunna ujurahunna muhsirina ghairu musafihin wala muttakhidhi ahdan. Apabila kalian membayar mahar kepada mereka untuk maksud muhsinina itu menjaga diri, menjaga hawa nafsu, supaya tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Ghairu musafihin, bukan dalam untuk maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan mereka sebagai gundik, sebagai wanita-wanita simpanan. Jadi dibolehkan selama tujuannya untuk menjaga kehormatan, menjaga hawa nafsunya supaya tidak jatuh kepada perkara yang haram. Yang dilarang itu bila dengan maksud berzina, bukan untuk perempuan piaraan atau bude. Kan enten to nggih sing ketoki ya nikah ning syaratnya mboten terpenuhi itu. Syarat sahnya tidak terpenuhi. Kan sing penting wis nikah, ngono gitu. Maksudipun nikah niku ngeten. Kadang-kadang orang memahami nikah itu dengan kata ilmu, kan ilmunya. Misalnya ada laki-laki perempuan nikah. Yang penting ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, sah. Tidak begitu. Nikah itu bukan sekedar ilmu, nikah itu sampai masuk bab hukum. Maka kalau hukum ada hal-hal yang harus dipenuhi syaratnya. Misalnya ngeten, laki-laki perempuan. Wanita niki mboten sekedar sampean tak pek bojo gelem orang ngono tok. Nyawa maharin enggak, tapi wanita ini harus begini. Satu, kan enten istilah mahram gitu, bukan mahram. Dua, tidak berstatus sebagai istri seseorang, misalnya ngoten. Ngoten itu, nek wanita niku terus duwe kakung kan mboten kena. Ning kan nggih enten wanita niku sing ngoten niku. Ora dingerteni bojone bulane pun nikah kalih wong liya. Mergo napa? Kakunge teng Arab umpamipun ngoten, teng luar negeri. Nah, seperti ini dilarang. Maka tidak sekedar nikah itu ilmu, tidak, tapi hukum. Sebagaimana juga ngeten, nikah siri di Indonesia. Nikah siri itu fatwa Majelis Ulama Indonesia haram. Haram. Sebab nikah itu tidak hanya sekedar niku wau teori wau, ada calon suami istri, ada ijab kabul, mahar, saksi, wali, tidak begitu. Tapi ada perlindungan juga. Perlindungan bagi kedua belah pihak. Apabila pernikahan itu dibolehkan sedangkan salah satu pihak didolimi dan tidak ada payung hukumnya, tidak boleh seperti itu. Misalnya nikah siri, bahasa nikah siri di Indonesia kan nikah yang tidak dilaporkan ke KUA, ke pemerintah. Maka tidak ada akta nikah. Tidak ada akta nikah. Kemudian bila terjadi pernikahan, otomatis anak, kalau terjadi keturunan, anak yang dilahirkan dari pernikahan seperti ini tidak memiliki payung hukum, tidak dilindungi oleh hukum. Anak ini tidak bisa menuntut hak waris dari bapaknya, gitu. Karena tidak punya
bukti hitam atas putih, karena tidak di akte kelahirannya nanti tidak ditulis anak dari seorang bapak, enggak, hanya anak dari seorang ibu, maka warisan dari bapaknya enggak dapat. Dia enggak bisa nuntut. Enggak bisa nuntut. Misalnya kadang kan terjadi istri kedua, istri ketiga ngoten niku, tapi siri tidak dilaporkan ke KUA, ke pemerintah. Nah, seperti ini dihukumi oleh Majelis Ulama Indonesia dan diikuti ormas-ormas yang lain. Ini haram. Tapi di Indonesia banyak ngoten niku yang menjalankan. Alasannya secara ilmu sah. Nikah itu bukan ilmu saja, tapi hukum, praktek ngoten lho. Beda kalih wudu. Wong wudu niku kan running akibat yang lain gitu. Tidak ada akibat muamalah yang lain. Beda dengan sholat, beda dengan itu ilmu gitu. Tapi kalau nikah itu sudah cerita hukum, cerita pihak-pihak yang harus dilindungi gitu. Nah, mila so enten tiang niku sembrono, di pucuk loro, sing siji siri. Nah, sing wanita sing dinikahi siri niki tetap mungkin didolimi. Satu saat sing kakung, kalih istri sirine mlaku-mlaku neng pasar gitu. Istri saya ngertos, unek-unek saged sing kakung saged melindungi, boten. Justru wanita ini jadi direndahkan. Nah, seperti itu dilarang. Nah, belum lagi hak-hak hukumnya nanti tidak mendapatkan pengakuan hukum karena tidak memiliki bukti hitam atas. Nah, seperti ini peran-peran pemerintah memang diperlukan untuk melindungi warga negaranya dari tindakan pendoliman ngolong. Mila nek panjenengan kagungan putra putri ajeng dinikahi siri, sanajan mung kacek sedina rong dina, kadang-kadang kan ngeten, gandeng wis ditembung, gitu, wis ditembung, terus pihak sing putri nggih pun entuk, nah, pihak sing lanang malah sok pihak sing putri barang niku njaluk wis ki dinikahke agama sik ngono, nikah ulama. Nah, mungkin let seminggu napa let sesasi nikah KUA. Seperti itu ndak boleh, jangan. Jangan kan kok seminggu, mungkin selisih semalam ampun itu. Sebab niku nek ditinggal lunga, ora duwe napa-napa punan. Kan nggih enten to nggih, wis pesta pernikahan disiapke, manten putri wis siap, manten kakung ra ketho kan enten. Delalae pun dinikahi siri, rak pihak tiang sepuh nggih ngertine wis sah. Di piyek-piyeke wis etuk ngoten nggih. Nggih nek tisih klamben brukut niku oh karepe gitu apik, bareng wis ngerti ra klamben, beda ceritane. Oh, belane kurang ini, kurang ini, kurang ini, pun dikumpuli gitu. Nah, kari nikah di depan petugas pemerintah ra teko. Terus di saat pernikahan siri itu terjadi, pihak perempuan tidak dilindungi oleh hukum. Bila niki mboten pareng, sanajan kacek sewengi men ra itu. Alah wong sesuk wis dinikahke KUA kok saiki dinikahke siri sik mboten itu. Nah, mungkin nek pun dinikahke agami, pernikahan itu kan harus kalau halal ya halal gitu, mboten itu enten. Iki dinikahke agama ning siji lho sing ra itu ngumpuli. Ora kena syarat ngoten ndak boleh, itu namanya belum halal kalau sudah. Jadi kalau halal itu tidak ada syarat lagi, berarti boleh gitu. Sebab pernikahan itu syaratnya mung siji Pak, sepele, perkataan saja, gitu. Jadi laki-laki itu menghalalkan wanita itu hanya dengan satu kata, maka ada istilah ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Untuk diri saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalimatnya kan pun ngono tok gitu. Nah, tapi dari bab ini harus ada
payung hukum, perlindungan hukum bagi para wanita. Sebab yang banyak dirugikan wanita. Jadi bar nikah siri pun itu nopo-nopo pun nyerawungi gitu, tinggal lunga pun. Saged nopo pihak wanita, mboten saged nopo-nopo. Ajeng nuntut sinten? Goleki nyang ndi nek temu gitu. Mongko nek wong ndelik ki rak rada primpen. Ndelik ora nang primpen iki salah no gitu. Jadi seperti itu, bukan dalam maksud untuk menjadikan wanita piaraan itu atus niki, nikah siri itu arahnya ke sana itu. Banyak hal-hal yang tidak bisa dipenuhi di bab ini. Nah, ini sudah merendahkan satu pihak, ini dilarang. Kemudian mama yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapapun yang kafir setelah beriman maka terhapus amal-amalnya, wa huwa bil akhirati minal khosirin. Ya di akhirat termasuk orang yang rugi. Kalimat niki podo kali teng surat Al-Baqarah ayat 217. Surat Al-Baqarah ayat 217. Tengah akhir ayat mawon, boten kita waos ke awal. Kira-kira nggih telung baris napa telung baris ke ngisor. Yang patosi wa mayyar tadid minkum. Ketemu dari. Ayat 317 sing awal kan bulan haram, nggih. Nggih ngirit waktu mau. Wa mayyar tadid minkum, pun ketemu nggih. Wa mayyar tadid minkum antini fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapapun yang murtad dari Islam, siapapun dari kalian yang murtad dari agama, kemudian ia mati dalam keadaan murtad itu, dalam keadaan kafir, wa ulaika habitat amaluhum, mereka itu terhapus amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kalau nek murtad niku entek pun. Jadi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang semestinya diikuti oleh orang mukmin terus tidak diikuti, lah ini bisa jadi murtad itu kan, meninggalkan ajaran Islam, kafir setelah beriman. Nggih, ngaten saayat mawon. Wonten pitangutan apa? Nggih. Nggih. Surat 62 ayat 5. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat gangsal. Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara. Iku teman. Bi sama salul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qauman dzalimin. Gambaran perumpamaan orang-orang yang diberi kitab Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak memikulnya, maksudnya tidak menjalankan aturan-aturan kitab Taurat. Kama salil himari, gambarannya seperti himar, keledai yang membawa kitab-kitab, maksud itu tiwaso diwenehi kitab pirang-pirang, nek kijaran ira ya ora ning gunane mung gawa tok ngono. Jaran ora nja maca kitab. Ngoten maksud itu. Jadi orang yang diberi kitab Taurat, padahal kitab Taurat itu hebat, luar biasa, kebenaran dari Allah, hidayah, tapi tidak diamalkan, tidak dipelajari sebaik-baiknya, tidak dipenuhi aturan-aturannya. Ini seperti kuda, keledai yang memikul kitab, terus tiwaso diwenehi kitab pirang-pirang, nenek jaran rak ya ora mudeng.
Jaran ki anenge mung pangan karo pangan gitu. Nek dikai dedak malah dong. Nek dikai kitab mboten enten gunane. Kira-kira ngoten. Jadi orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat tapi mereka tidak berusaha mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, itu seperti keledai yang diberi kitab. Percuma diwenehi kitab apik-apik, ngomong jaran kok gitu. Ini padha kali wedhus kon maca Quran gitu. Nah, boten iso. Ya, sama juga, sama. Karena Taurat dan Al-Qur'an itu sama hakikatnya. Sama. Jadi mung bedane bahasa mawon. Taurat itu bahasa Ibrani, Quran bahasa sebenarnya sama, isi pokok isinya itu sama. Ngoten. Wong Islam sing diwenehi Quran mboten gelem ngamalke ya padha mawon kaya jaran dikai kitab niku. Diwasa nggawa kitab pirang-pirang ora ana gunane mung digawa tok, ora iso maca gitu. Ngoten. Monggo Bu. Nggih. Kalau di acara itu semuanya dilarang. Jadi di acara itu semuanya dilarang. Sebenarnya kita hadir pun dilarang. Jadi menghadiri apa baptisan, kemudian bahkan mungkin sudah selesai acara nih, maksudnya pun sembahyangannya sudah selesai misalnya gitu. Itu tidak boleh hadir di sana karena hukumnya masih sama di An-Nisa ayat 140 itu. Surat 4 ayat 140 kalimatnya menggunakan kata fala taqudu mahum, jangan duduk bersama mereka gitu. Waqad nazzala alaikum bil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha istahza'u biha fala taqudu mahum. Kalih jenengan buka. Nggih. Kula maca ngungkut jenengan ra buka gitu. Ra kacek nggih. Dan sungguh Allah telah menurunkan di dalam kitabnya bahwasanya bila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolokkan, fala taqudu mahum, jangan duduk bersama mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, hingga mereka berganti pembicaraan. Maksudnya berganti pembicaraan wis ganti acara. Ya, ganti acara. Jadi misalnya kita datang sudah selesai acaranya niku. Acara maksudnya acara di malam niku tok. Mboten itu. Padha ngeten, aku tak teko ning nek wis rampung le yasinan, ora kena padha mawon nek tesih teng mriku. Teko teng acara niku padha karo sing nggih, malah tak kudu jangan duduk bersama mereka. Menek ajeng dugi pun beda, pun rembugan beda ngono lho. Padha man ngeten, enten wong nyewu. Lalae dina minggu sing wingi pun nyewu, mboten iso teko nggih to. Nah, terus mara sok minggu. Nggih, aku kene kanging keingi ya ora iso ning padha le nggawa, ngono nggih to. Nggih, itu masih dalam rangka itu padha, mboten itu. Kalau datang ke mereka sudah beda kepentingan, sudah beda keperluan. Nggih, nek sanajan acarane sembahyangane pun rampung ning tesih teng niku padha mawon. Kalau hadir harus sudah beda acara, beda kepentingan ngoten. Ngoten nggih? Nah, maka nggih. Tidak boleh. Berarti ikut ibadah juga itu. Padha mawon. Sama juga membantu wong wala taqudu mahum. Nggih, jangan pirsa yang dimaksud fala taqudu mahum, jangan duduk bersama mereka. Jangan ada di situ.
Maksudnya pripun? Nggih. Nggih. Jenengan tanglet napa ne? Makanane. Nah, nggih. Kan berarti kan senes acarane. Nek acarane jelas ra etuk gitu punan. Nggih. Dadi ampun ngewangi ngecori wedang ampun. Nggak boleh. Nah niki wis cerita liya berarti kan ngoten nggih. Nah, kalau orang di rumah kemudian diberi makanan, nah, ada karena dalil itu hanya di bab ini, dalil itu jangan makan sembelian untuk selain Allah. Berarti sembeliannya yang dilarang. Saged ditampi? Lah jenengan malah cerita dhewe. Kula matur ngoyo-oyo. Lah kula tangleti jenengan malah radong gitu. Nah, dados paham ingkang boten pareng napa mo? Nah, ya toh. Jadi yang dilarang kalau makan sembelihannya. Jadi kan ditanglet panganane. Seperti kata Aisyah disebutkan dalam hadis Ibnu Abi Syaibah. Kalau diberi hantaran berupa makanan dari perayaan kesyirikan atau kekufuran, maka madzubiha lidzalikal yaumi fala takulu. Apa yang disembelih untuk hari itu jangan dimakan. Walakin kulu min asjarihim. Kalau makan yang dari tumbuh-tumbuhan. Jelas nih kepunan. Lah nek bapak nih ngerti kok. Nah, padahal dagingnya sing tuku padha mawon. Niku daging kan betul saking tumbuh-tumbuhan berarti. Kalau ingin makan, makanlah yang dari tumbuh-tumbuhan. Pun jelas toh niku. Nah, enten timune ngeten. Gedang ngono gitu. Wah, iwake le nyamleng ra etuk. Ndok ra etuk, ndok ki mboten wit kok gitu. Ndok itu gitu. Itu dari binatang. Jadi yang dibolehkan yang dari tumbuh. Karena maksudnya begini, ada istilah sembelian dan gantinya sembelian kan enten ngoten. Biasanya sing dimaksud sembelian kan lawuh. Ngelawui kan istilahnya gitu. Karena orang-orang dulu kebiasaan orang musyrik dulu itu kalau menjalankan perayaan kesyirikan biasanya menyembelih binatang besar untuk ngelawui kabeh cara wong Jawa ngoten. Nah, pamanipun nyewu di beleh ke kebu, utawa sapi. Nah, nek sakniki pesen mula kalimate walakin kulu min asjarihim. Kalau kamu ingin makan yang dari tumbuh-tumbuhan. Lah nggih. Nek jenengan dicaosi, jenengan dahar sing dari tumbuh-tumbuhan mawon. Iso bedake to niku. Oh saged nggih pun. Dong to nggih. Nah, jadi gitu. Jadi iwake ampun, iwake le tuku ki ora le beleh, nggih ngerti. Kalau itu kan teknis saja. Teknis. Tapi yang utama itu kan tujuan. Jadi tujuan penggunaan daging itu memang untuk selain Allah. Podo kali ngeten. Kata bismillah itu tidak menghalalkan. Sebab yang dimaksud bismillah yang menghalalkan itu tujuan. Mula nek penyembelian tinggo kesyirikan yang diwacake bismillah tetap haram. Nanti nyembelih ndase dipendem neng Gunung Kelut, umpamane ngoten kita. Haram itu meskipun yang nyembelih bismillah. Sing nyembelih kuplukan. Kupluke putih coklat, ora sing ireng. Tetap haram. Kaji sisa gitu. Nyuting sisa gitu. Ngaten ya Bu nggih. Pun toh? Jadi kalau ada upacara-upacara kesyirikan, kekufuran, jangan datang di sana. Fala taqudu itu maknanya jangan mendukung, jangan mengucap selamat, jangan membantu, jangan urun, napa melih hadir, gitu. Ngewangi ngilingi wedang sisa ra itu, gitu. Ngoten nggih. Nggih.
Lah nek masih banyak kan sing penting jenengan ora kalih kula. Jenengan kula kalih liyane niki sing dateng mriki mboten ngono mawon gitu. Nggih. Lho, sanjange jenengan sok diundang. Oh. Lah nggih, lah wau kula ngewangi ngecori wedang. Oh ngono nggih. Oh, nggih. Pun disyukuri mawon nek mboten tau diundang malah wis genah niku gitu. Nggih. Ngaten Mbak Ibu nggih. Nggih sesuk pun mboten sing baleni ngono. Nggih pokoke anggere ora dibaleni mengke pun muga-muga di ngapura men. Nggih. Terus sesuk aku digrenengi, mboten saripet digrenengi. Pancen wong apik digrenengi elek grenengi. Lah nggih apik ya digrenengi elek nggih. Sebab mungkin nek nuruti digrenengi wong kados nika lho. Lukman Hakim kalih putrane nika. Nelalae nitih keledai siji padahal wong loro. Wong loro. Nah terus gentenan ngoten nggih. Nah mungkin sok bapake sing teng dhuwur jaran, anake sing sebab nek ditumpaki bareng mesake jarane ngono. Nah, terus mungkin satu saat anake sing teng dhuwur, bapake sing nonton. Terus anake kan ngeten, "Wah iki kok awake digrenengi wong mak." Bapake ngeten, "Nek nuruti digrenengi wong, iku ora sida awake dhewe." Nah, mungkin pas gilirane anake teng dhuwur ora kae anak ora mudeng karo bapakne kon mlaku anake metengkreng ning dhuwur. Pas giliran bapake sing ning dhuwur tegel-tegeli bapakne iki anak-anak. Rak nggih to nggih. Padahal niku jane gentenan niku wau. Ngoten. Lah kok ora ditumpaki bareng kae temke enten sing ngalokne ora mesake jarane ngono. Nggih. Lah suwe-suwe jarane ae dipikul ngono. Wis ra karu-karuan. Ngoten nggih nek nuruti digrenengi. Wis pokoke elek apike digrenengi lah kita kantun milih ngono. Milih sing nyelametke kita piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Napa? Nggih. Nggih. Ya tetep nggih nek tembunge mboten ngeten lho Pak. Yang dimaksud nggih yang dilarang itu yang disembelih itu tadi. Mula kalimatnya ngeten. Madzubi kali dalikal yaumi fala takulu. Apa yang disembelih hari itu jangan dimakan. Terus kok terus saat ini kan ditukokke orang beleh dhewe, orang ngono Pak. Nggih. Nggih. Lho nek dereng ngerti niku sesuk nek ngerti rasa dibaleni ngono. Ampun mboten ngerti terus. Saged ditampi nggih. Nah, nanti kalau sudah tahu jangan diulang. Nggih. Pun saged ditampi? Nggih. Jadi kalau sudah tahu ya wis ampun jarak gitu. Nggih. Wah, lali ya. Oh, lali pripun. Nggih, ngoten ya Pak nggih. Jadi kalau belum tahu itu tidak ada hukumnya memang. Tapi kalau sudah tahu jangan ngulang, jangan nyengaja. Nggih. Pun saged pun tampi niku. Nggih. Itu akhiri kafara majelis suwan atau nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggih, nyuwun pangapunten nek rada nggih tayang ngoten gitu. Nggih. Terus nggih. Sok-sok nggih kudu digayeng nggih ngoten nggih. Nggih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.